Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa mahbibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya Allah masih memberikan kita kesempatan hingga detik ini bisa bertemu kepada bulan Ramadan lagi. Puasa Ramadan adalah ibadah yang istimewa yang langsung dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pahala puasa dilipat gandakan pahala 10 hingga 700 kali. Pahala puasa tak terbatas sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kullu amal ibni adama yudha'aful hasanati asra amsalihha sab'i mi'ati di'fi qala Allah azza wa jalla illa saum fa innahu la wa ana ajzi bihi. Setiap amal anak Adam dilipat gandakan. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa sampai 700 kali. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu hanya untukku dan aku sendirilah yang membalasnya. Hadis riwayat Muslim An-Nasai Ad-Darimi Al-Baihaqi. Dengan demikian nilai puasa di sisi Allah sangat tergantung dengan kualitasnya. Semakin baik kualitasnya maka semakin tinggi pula nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika kualitasnya hanya sekedar menahan lapar dan haus, maka tidak dapat mendapatkan nilai baginya. Seperti sabda Rasulullah SAW, Rabbu Sa'imu laisa lahu min siyamihim ilal ju'. Betapa banyak orang yang melakukan ibadah puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali rasa lapar. Hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah. Mengerjakan amal dengan optimal dan berusaha untuk mendapatkan nilai yang tertinggi adalah sebuah keharusan. Demikian pula dengan puasa, marilah kita tunaikan puasa dengan sebaik-baiknya sehingga benar-benar menjadi amal yang berkualitas. Bagaimana caranya agar puasa kita berkualitas? Yang pertama, agar berkualitas puasa kita harus ikhlas. Tak hanya puasa, bahkan seluruh amal pun harus dilandasi dengan niat agar menjadi syarat diterimanya amal ini. Keutamaan puasa Ramadan adalah diampuni dosa-dosa yang lalu. Namun tersebut harus hanya diberikan kepada orang-orang yang dilandasi dengan keikhlasan. Yang kedua, menghindari dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kita harus meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Seperti yang pertama, makan dan minum secara sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, mengeluarkan sperma. Yang keempat, berniat berbuka. Yang ketiga, meninggalkan hal-hal yang membuat puasa sia-sia. Agar puasa berkualitas tidak cukup dengan meninggalkan hal yang membatalkan puasa dan ikhlas, namun juga harus meninggalkan hal-hal yang membuat puasa sia-sia, yaitu dengan menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mencegah emosi kita agar tidak marah dan tidak berdusta. Yang keempat, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Seringkali ditemui banyak orang mengisi waktu luang saat berpuasa agar terasa tidak lapar atau haus. Mereka sering menonton televisi, bermain game, dan lain sebagainya. Namun hal itu sangat tidak bermanfaat bagi puasa. Maka dari itu, marilah kita hindari hal-hal seperti itu agar menjadi puasa kita berkualitas. Yang kelima, memuasakan seluruh tubuh, pikiran, dan hati. Yang pertama, memuasakan mata dengan menahannya dari pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memuasakan lidah dengan memeliharanya dari berbicara tanpa arah, dusta, menggunjing, mengumpat, berkata kasar, berkata buruk, dan menzalimi orang lain. Yang ketiga, memuasakan telinga dari mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu hal yang diucapkan haram maka diharamkan untuk didengar. Yang keempat, memuasakan tangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti menzalimi orang lain, mengambil barang yang bukan haknya, dan lain sebagainya. Yang kelima, memuasakan kaki dari berjalan ke arah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, memuasakan hati dari penyakit-penyakit seperti dengki, iri, marah, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, menjaga pikiran dari membayangkan hal-hal yang dicintai oleh syahwat dan
diharamkan oleh syariat Islam. Serta dari tipu daya pikiran dan pikiran destruktif lainnya. Yang keenam, memperbanyak amal saleh selama Ramadan. Pada saat puasa kita memperbanyak amal saleh di selama bulan Ramadan, seperti tilawah Al-Quran, berzikir kepada Allah, sholat sunnah, mengkaji kajian-kajian Islam, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah 6 langkah agar puasa kita berkualitas. Demikianlah 6 langkah agar puasa kita berkualitas. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhirnya mencapai ketakwaan kita dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.